Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi dengan Mr. Ilham di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa mampu mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu bersikap bijak terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang ketiga, siswa mampu bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap sumber daya alam yang diberikan di Indonesia. Mari simak penjelasan berikut ini. Baik, sebelum mulai materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam, Mr. Ilham akan review terlebih dahulu mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Itu artinya sumber daya alam tersebut akan selalu ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Contoh, hasil pertanian, ada padi, sayur, dan buah-buahan. Kemudian ada hasil perkebunan, ada kelapa sawit, kopi, teh, dan lain sebagainya. Kemudian ada hasil peternakan yang dapat dimanfaatkan dari daging, telur, dan susunya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Itu artinya sumber daya alam tersebut dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh, energi, logam, dan non-logam. Energi sumber daya alamnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan logam sumber daya alamnya seperti perak dan emas, pasir besi, timbal. Sedangkan non-logam ada berlian, belerang, batu kapur, dan yodium. Pemanfaatan sumber daya alam. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan sumber daya alam. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam langsung, yakni sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa pengelolaan tertentu, seperti buah-buahan, sayur-mayur, kemudian bahan pokok seperti jagung dan padi. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak langsung, yakni sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan melalui proses tertentu seperti minyak bumi yang dapat diolah menjadi minyak tanah, solar, bensin, serta bahan bakar lainnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama ada hasil pertanian. Hasil pertanian dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pertanian sawah. Pak Tani membajak sawah untuk menghasilkan padi yang merupakan bahan pokok bagi kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Yang kedua ada pertanian ladang. Jagung merupakan salah satu bahan pokok selain padi. Jagung selain itu bisa digunakan untuk makanan ternak, juga bahan pokok makanan ringan lainnya. Ini ada kacang kedelai. Kacang kedelai bermanfaat untuk bahan pokok pembuatan tempe, tahu, kecap, dan bahan protein lainnya. Selanjutnya ada hasil perkebunan. Sebagai contoh, teh.
Teh adalah salah satu contoh perkebunan yang hidup di daratan tinggi. Teh sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, seperti untuk pembuatan minuman. Kemudian selanjutnya ada pohon karet. Karet melalui getahnya dapat dimanfaatkan untuk proses pembuatan ban, juga bahan karet lainnya. Selanjutnya ada kopi. Selain teh, kopi juga banyak dijumpai di dataran tinggi Indonesia. Kopi banyak digunakan sebagai bahan baku minuman dan juga pengharum ruangan. Kemudian selanjutnya ada hasil peternakan. Daging dan susu sapi maupun kambing dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan maupun bahan minuman. Selain itu, sapi dan kambing juga dapat dimanfaatkan kulitnya untuk pembuatan jaket maupun pakaian. Selanjutnya, berbagai hewan jenis unggas seperti bebek maupun ayam. Telur dan daging ayam dan bebek sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena kaya akan protein, memiliki cita rasa yang sangat nikmat. Selanjutnya ada ulat sutra. Ulat sutra dapat menghasilkan kepompong yang selanjutnya bisa digunakan untuk pembuatan kain sutera atau bahan pakaian lainnya. Kemudian selanjutnya ada hasil laut dan perikanan, sebagai contoh kerang dan mutiara. Kerang dan mutiara dapat dihasilkan untuk perhiasan seperti gelang, cincin, kalung, bahkan mahkota. Kemudian daging dari kerang dapat dimanfaatkan atau diolah untuk berbagai jenis makanan. Cangkang kerang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Indonesia dianugerahi berbagai macam kekayaan laut, salah satunya berbagai jenis ikan. Ikan dapat digunakan sebagai bahan makanan dan sumber protein hewani yang sangat lezat. Bahkan beberapa jenis ikan dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan baku pembuatan obat. Selanjutnya rumput laut. Rumput laut juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan. Selain itu, rumput laut juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Yang terakhir ada hasil tambang. Emas merupakan salah satu hasil tambang yang digunakan untuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Kemudian ada batu bara. Batu bara dapat digunakan sebagai sumber energi pada pembangkit listrik. Selain itu juga batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar industri-industri besar. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar berbagai jenis kendaraan, salah satunya termasuk pesawat. Selanjutnya tentang penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam, harus memperhatikan kelestarian alam. Yang pertama, tidak menebang pohon secara liar. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar dan tanpa aturan, karena jika kita tidak menjaga kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan, bisa saja tumbuhan dan hewan tersebut akan punah. Dan yang terakhir, tidak mencemari lingkungan, karena jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kualitas lingkungan seperti air nantinya akan tercemar. Adapun cara untuk menjaga kelestarian alam atau sumber daya alam, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang terakhir, cukup dengan menghemat air. Materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam telah usai. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman, dan kita semakin bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.